Halo Ngominers, apa kabar? Aduh ini what happened ayah naon ini tak tinggal sebentar habis kudeto tahu-tahu ini jungkir balik ini tahu-tahu bye-bye Suning. Aduh, aku cuma merem sebentar aja tahu-tahu dunia Inter terporak-porak. Ya aku sambil ini kawan-kawan yang ini tahu lah ya aku lagi sakit dan sekeluarga juga sehingga cukup lama hiatus. Kayak hiatus. Sorry. So ya seperti yang kawan-kawan ketahui entah gimana ceritanya eh, masalah hutang piutang yang sepertinya sudah sedikit lagi beres kan kemarin katanya Suning sudah akan dapat pinjaman baru dari Pimco dan sebagainya. Juk. Tahu-tahu malah ya seperti yang kawan-kawan tahu sekarang sudah diambil alih oleh Oaktree. Ada kabar berbagai macam isu lah ya, katanya Oaktree menghalang-halangi lah soal dokumennya diulur-ulur dan sebagainya. Tapi ya itu segala hal yang terjadi di balik layar. Nah, tidak usahlah terlalu kita ributkan. Mungkin nanti aku sudah merencanakan akan ada collab lagi sama Bro Senator untuk bahas goro-goronya ini sebenarnya apa yang terjadi, kok sepertinya dalam tanda kutip goblok sekali si Suning ini. Tinggal dijual aja dapat untung berapa ya udah bayarin kan, kok bisa sampai diambil alih begini kan. Tapi oke lah, at least bagi kita ada beberapa kabar gembira. Katanya pertama dari sisi manajemen dari Oaktree menganggap bahwa kontribusi Marotta, Ausilio, Bacin dan sebagainya itu adalah vital. Jadi mereka tidak akan mengusik jajaran manajemen, terutama manajemen senior di Inter Milan. Kalau kita sebagai fans tentunya sangat gembira ya. Kita semua sama-sama tahu gimana Marotta dulu dia pegang Juventus berkuasa, sekarang pegang Inter, sedikit demi sedikit mulai menggeser, bahkan bukan mulai menggeser, sudah digeser paten si Juventus itu kan. So dengan jaminan bahwa Marotta bertahan ya udah kita lega kan. Kemudian berita berikutnya adalah ada kisi-kisi dari roadmapnya Oaktree dalam memegang Inter. Kabarnya kan kemarin sempat muncul bahwa Inter itu akan langsung dijual. Ternyata ada berubah pikiran dia Oaktree, akan disimpan dulu, akan diperbaiki dulu, dan Oaktree dikabarkan siap menyuntikkan dana ke Inter Milan. Artinya ya yang Gudmundsson bahkan Zirkzee itu bukan lagi hal yang diawang-awang, jadi baru kemungkinan aja. Nah, bahkan di sini juga hal yang tentunya menjadi menjadi hal yang paling disambut gembira bahwa Oaktree mengenali atau mengakui kontribusi penting dari Lautaro Martinez. Jadi Oaktree sudah menjamin bahwa mereka akan memprioritaskan perpanjangan kontrak Inzaghi, Barella dan Lautaro Martinez. Nah, tadi kan ada macam-macam ini gosipnya, katanya Lautaro minta sampai 14 juta lah sebagainya lah. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, berita berikutnya adalah ini dulu. Dengan si Dum-Dum yang tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar, Inter sudah ini penggantinya dalam hal ini adalah Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo itu kawan-kawan tahu lah ya, pemainnya Napoli, bek kanannya, pemain timnas juga. Menurutku Di Lorenzo ini kurang lebih dia seperti Darmian. Dia itu tidak yang sangat larinya kencang banget, dribblenya bisa meliuk-liuk, yang crossingnya hebat banget kayak Di Marco, enggak. Tapi dia itu kayak balance banget, bertahannya oke, nyerangnya juga oke. Pokoknya anggaplah kalau dibandingkan Darmian ini versi yang anggaplah versi upgrade lah. Kalau dibandingkan Dumfries, aku sih lebih suka si Di Lorenzo. Ini bagus banget kalau Inter bisa mendapatkan dia dengan sekitar 10, 12 atau bahkan mungkin 15 juta. Karena ini umurnya juga udah 30 tahun. Bagi Di Lorenzo, dia juga sebenarnya kan masih di kontraknya itu masih sampai 2028.
Tapi dia juga berpikir dengan Napoli yang mulai menurun, kalau dia ingin bersaing di top flight-nya Serie A, inilah saatnya dia pindah. Kalau setelah ini tahun depan udah 31 tahun, 2 tahun lagi udah 32 tahun. Susah sepertinya untuk mencari tim kuat yang masih tertarik dengan jasa dia. Sedangkan di Inter sendiri kan kawan-kawan sama-sama tahu, Inter ahlinya bikin pemain-pemain gaek itu menjelma jadi 25 tahun lagi kan. So Di Lorenzo mantap, semoga bisa. Nah ini sepertinya gayung bersambut lagi Gudmundsson. Bukan rahasia lagi ya, Gudmundsson ini kan dia dibilang tertarik sama Premier League, mau pindah ke Premier League, tapi kemudian dia sudah, saya tidak lagi memimpikan tentang Premier League. Nah tentunya dari Serie A dia tidak kekurangan peminat. Ada Inter Milan jelas, kemudian ada Juventus, bahkan Milan juga kabarnya berminat. Nah kemudian dia bilang bahwa saya dengan Genoa akan duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik untuk kami. Kalau Gudmundsson ini kan sebenarnya dia sudah terbukti lah kesetiaannya. Ketika Genoa sempat degradasi, dia ikut degradasi. Kemudian sebelum mulai musim lalu kan Genoa masih di Serie B kan, dia mulai menemukan tajinya di Serie B, kemudian naik ke Serie A. Ternyata di Serie A juga kelihatan bagusnya, dan Inter sangat-sangat ini. Apalagi dia juga bilang bahwa bermain di posisi nomor 10 itu adalah kesukaan dia. Kebetulan Inter juga membutuhkan pemain dengan tipikal seorang nomor 10. Sekarang kita punya Alexis Sanchez, tapi kawan-kawan pasti tahu Alexis Sanchez itu cuma 1 musim aja kontrak dia di Inter. Kemungkinan Inter tidak akan memperpanjang. Saat ini Alexis Sanchez memang secara teknik masih oke, tapi dari fisik udah jauh banget. Sehingga Gudmundsson ini bisa dipastikan ini adalah upgrade untuk seorang Alexis Sanchez. Nah ini kembali lagi soal Oak Tree. Dia bilang squad yang kompetitif, kemudian commercial boom, dan ini adalah resep dari Oak Tree untuk kesuksesan Inter Milan. Dia ada di mana itu? Nah mana itu? Sumber ini memperkirakan bahwa Nerazzurri akan membukukan angka yang ditingkatkan lagi di balance sheet. Balance sheet itu apa ya? Neraca keuangan untuk ini ya, berkat commercial boom. Commercial boom ini salah satunya ya dari apa namanya, dari sponsor yang kayak gitu. Status dari klub ini telah meningkat pesat beberapa tahun terakhir seiring dengan kesuksesannya di Eropa dan di domestik. Nah tentu saja ini diterjemahkan menjadi exposure yang lebih besar dan juga deal komersil yang lebih menjanjikan lagi. Dan namun Oak Tree masih menyadari ada beberapa potensial yang belum dieksploitasi tentang marketing. Nah kemudian perusahaan ini akan mencari cara untuk memaksimalkan hal ini. Nah hal ini termasuk memboost atau meningkatkan popularitas klub ini di benua Amerika. Wah namanya dia dari Amerika. Kalau kemarin Suning dari Cina ya, popularitasnya di Cina yang di boost, sekarang di Amerika. Kemudian terlebih lagi grup Amerika ini akan sangat adaman itu artinya ngotot lah untuk membangun stadion yang baru, mempertimbangkan bahwa itu adalah step atau langkah yang fundamental untuk meningkatkan image klub. Wow berarti Oak Tree sudah seia sekata dengan Marotta and the gang bahwa stadion baru harus. Alright. Nah sekarang kita akan bahas soal MVP. Ternyata gila, Lautaro Martinez kalah sama Vlahovic, Pak. Vlahovic yang terpilih menjadi striker terbaik Serie A untuk musim 2023-2024. Kok bisa? Tenang. Kenapa Vlahovic yang terpilih itu karena Lautaro Martinez itu terpilih sebagai MVP. Jadi MVP ini ya keseluruhannya, pemain terbaik istilahnya, most valuable player. Kalau striker kan ya cuma striker aja yang paling hebat, tapi kalau Lautaro Martinez itu
dia yang paling dari segala segi secara overall lah. Kemudian kita harus bangga juga ada Bastoni memenangkan memenangkan penghargaan Defender of the Season. Kemudian Zirkzee juga memenangkan Under 23. Kalau aku sih sebenarnya bukan Bastoni kalau aku lebih ke Pavard. Cuma mungkin Pavard terhalang, dia gagal mencetak gol. Belum nyetak gol makanya nggak bisa menang dia. Oke, nah kemudian selain Bastoni ada juga ini juga Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu terpilih sebagai Best Midfielder of the Season. Menurutku sangat layak. Kalau aku antara Barella dan Hakan, ya cocok lah Hakan. Sepertinya Hakan memang perannya di lapangan tengah Inter lebih krusial dibandingkan Barella. So aku setuju banget. Nah, walaupun Inter yang menyabet MVP melalui Lautaro, tapi aku sebenarnya nggak setuju soal si Vlahovic. Vlahovic ini kan cuman, coba kawan-kawan lihat ya, Vlahovic. Kalau kawan-kawan lihat di sini, Vlahovic itu dia cuma nyetak 16 gol. Masa yang gini-gini terpilih jadi striker terbaik? Oke lah, nggak bisa sama Lautaro karena Lautaro menangnya MVP. Tapi kan ada satu nama lagi, yaitu Marcus Thuram. Kalau kita lihat di sini, Dusan Vlahovic itu dia mencetak 16 gol, 3 assist di Serie A. Ini kan kalau dijumlahkan jadi berapa? 19 kan. Bandingkan dengan Marcus Thuram. Marcus Thuram itu 13 gol. Ini sebenarnya bukan 13 assist ya, tapi ke 7 assist. Di sini kita bisa lihat Marcus Thuram itu 7 assist. Nah, kenapa di sini ditulis 13 assist? Ini karena ada yang namanya fantasy assist. Yang dihitung sebagai fantasy assist itu adalah ketika dia dilanggar di kotak penalti dan menciptakan sebuah situasi, yaitu tendangan penalti. Itu namanya fantasy assist. Nah, untuk transfer market secara statistik, fantasy assist itu dimasukkan ke assist. Anyway, dari sini aja kelihatan jauh banget Pak sama Vlahovic. Jadi aku nggak ngerti kenapa Vlahovic yang menang striker of the season. Menurutku harusnya Marcus Thuram. Kalaupun kita nggak hitung itu, fantasy assistnya itu kan yang berapa ya, 7 ini kan, kita 7 tambah 13 itu kan 20. Total kontribusi gol itu jadi 20, lebih banyak dibandingkan Vlahovic. Dan kita sama-sama tahu si Vlahovic sudah berapa pertandingan dia menghilang dari ini, nggak nyetak gol. Sedangkan Marcus Thuram walaupun dia nggak nyetak gol pun dia tetap ngasih assist. Kemudian slalomnya dia di kotak penalti kan. Tapi ya biar happy lah dia. Juventus kasihan, masa dapat Coppa Italia pemainnya nggak dapat penghargaan. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan, sekali lagi aku minta maaf karena cukup lama menghilang. Tapi ya begitulah. Ini sakitnya aneh nih, karena sudah membaik, toto jelek lagi kayak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kondisi udah kayak, udah enak nih, besok udah segar nih. Toto kemarin ngedrop lagi. Nah, akhirnya sekarang mumpung situasinya kondisi kayaknya udah agak enak, ya udah paksain aja bikin lagi, karena siapa tahu besok ngedrop lagi. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ditunggu, aku lagi cari waktu nih biar bisa sama Bro Senator bikin collab lagi. Oke, ciao guys, terima kasih.